Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Hido Office. Kali ini kita akan belajar terkait dengan masih di standar operational procedure. Pada konteks kali ini atau judul kali ini kita akan belajar terkait dengan prosedur pemberian sanksi. Sebenarnya ini udah saya buatkan teman-teman, tinggal kita jelaskan saja. Kalau kita buat seperti ini mungkin bisa nyampe seharian gitu ya. Kita kita ngetik gitu ya. Belum kita masukkan perencanaan-perencanaannya. Oke, atau isian-isiannya gitu. Mungkin lebih tepatnya hari ini kita lebih pembelajaran yang sudah jadi. Oke, di sini nama perusahaannya bebas ya. Misalnya PT Hitcom Cendikia Bogor, PT Jahit ya. Standard Operational Procedure atau SOP terkait dengan prosedur pemberian sanksi. Nah, ini untuk siapa sih pemberian sanksi ini? Untuk karyawan yang tidak mematuhi tata tertib atau aturan. Ya. Kita mulai dari tujuannya. Tujuannya untuk memastikan bahwa tata tertib atau peraturan dalam hubungan kerja yang baik telah diatur dan tercipta, ya. Supaya terpatuhi ya. Adanya tata tertib yang dijalankan gitu kan. Pada dasarnya tujuannya seperti itu kira-kira. Berikutnya adalah tujuannya untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap tata tertib atau peraturan perusahaan akan dikenakan sanksi untuk mengarahkan karyawan sesuai dengan tingkat pelanggaran tersebut. Nah, jadi kan memang sesuai dengan aturan biasanya ya, peraturan perusahaan itu kan beda-beda nih. Ada yang jika jika karyawannya melanggar aturan, misal nggak hadir, sedang dikurangi gajinya, ataupun seperti apa aturannya kan masing-masing perusahaan berbeda gitu teman-teman. Oke, kita masuk ke ruang lingkup. Pada dasarnya ruang lingkupnya adalah semua departemen, baik di corporate maupun di unit, semuanya keseluruhan. Oke. Prosedur ini menceritakan mulai dari pemberian peringatan lisan. Nah, jadi ada pemberian lisan dulu ya, sebelum dari pemberian surat peringatan ya. Beda ya antara lisan dengan surat peringatan. Kalau lisan kan hanya memberikan informasi gitu ya, ataupun hanya mengingatkan gitu kan, itu lisan. Misal ada salah nih, mohon besok jangan diulangi lagi ya, karena memang bolos kerja itu melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Misal salah satu contoh seperti itu kalau melalui ucapan, atau biasanya si karyawan dipanggil, dibahas di situ terkait dengan informasi atau terkait dengan aturan-aturan yang ditetapkan atau pelanggaran-pelanggaran yang dikenakan. Ya. Kalau definisi teman-teman bisa baca sendiri ya. Oke, langsung ke referensi. Bentuk surat peringatan, corrective action form, police procedure. Kita nggak usah bahas itu, karena kelamaan kita akan bahas ini aja, prosedurnya ya. Prosedurnya ataupun susunan dari aktivitas prosedur ini, SOP ini gitu ya. Pertama, dari tanggung jawab, di sini ada aktivitas maksudnya, dan dokumen. Kalau bahas tentang CAP, berarti ini adalah corrective action form gitu ya. Bahasanya adalah POM aja. Kepala departemen gitu ya, membuat CAP atau corrective action form gitu ya. Untuk stafnya karena melakukan pelanggaran yang berkelanjutan ke HR. Nah, dikasihlah ke si HRD. Nah, ini POM ini itu lebih tepatnya POM isian suatu informasi untuk dikirimkan kepada HRD gitu ya, atau pada HR gitu ya, human resource gitu ya. Sekarang masuk ke tanggung jawabnya HR nih. Setelah tadi dikasih, maka sekarang HR unit terima CAV atau tadi POM tadi gitu ya, lalu melihat peraturan tentang pelanggaran karyawan untuk menentukan tingkat pelanggaran yang dilakukan karyawan. Nah, pada dasarnya tadi dapat
didapati informasi atau form tadi gitu ya, surat atau berbentuk form. Nah, jadi HR langsung dia ambil formnya atau dia terima formnya, terus dia cek dengan aturan yang kepegawaian gitu ya. Dimana aturan pegawaian itu cocok nggak sih, aturannya sama nggak sih dengan pelanggaran yang diterima oleh karyawan gitu, atau yang dilanggar oleh karyawan. Nah, setelah ada nih gitu ya, atau nggak ada nih gitu kan. Ini karyawan memutuskan bentuk pelanggaran yang dilakukan karyawan, apakah hanya teguran lisan gitu ya. Jika ya, maka GoTo 5, dan jika tidak, maka GoTo 55 gitu ya. Di sini si HR ini menanyakan nih, bukan menanyakan sih, lebih tepatnya memutuskan bentuk pelanggarannya gitu ya. Oh, ini pelanggarannya nih kita hanya memberikan teguran berbentuk lisan gitu ya, atau enggak surat gitu ya, surat apa namanya, surat peringatan gitu ya. Nah, jika iya, maka GoTo kelima. Jika iya, maka jika ia hanya lisan saja, maka HR memanggil staf yang melakukan pelanggaran untuk melakukan teguran agar tidak mengulang lagi, hanya ucapan. Ya, hanya lisan, via lisan, bukan via surat gitu ya. Kalau udah via surat itu kan berbentuknya berat gitu ya. Nah, ditegurlah, teguran gitu bahasanya. Jika tidak, ya, maka masuk ke klausul 55 nih. Klausul 55 ya. HR memutuskan memberikan SP sesuai tingkat kesalahan gitu ya. Jika tidak dengan lisan, maka dengan surat gitu ya. SP, surat peringatan. Surat peringatan itu ada 3 ya. Pertama, SP pertama sih ringan. SP kedua udah di ambang batas gitu ya. SP ketiga bisa dicabut atau dikeluarkan. Nah, berikutnya HR unit memanggil karyawan yang dikenakan SP untuk diminta tanda tangan atas SP yang dibuat HR. Jadi nanti si karyawan itu ketika diberikan SP, si karyawan harus menandatangani SP yang dibuat HR. Adalah serah terima lah bahasanya, seperti itu ya. Bahwasanya si karyawan ini udah diberikan SP dan sudah mengerti gitu ya. Tadi udah dikasih udah paham atau enggak, udah lebih ke tanda terima gitu bahasanya. Dan HR tentunya menandatangani SP yang dibuatnya. Masa iya nggak ditandatangani gitu. Oke, berikutnya karyawan yang mendapatkan SP menandatangani SP lalu diserahkan kembali ke HR. Nah, itu dia ya. Udah tadi ya. SP-nya udah dapat, dia tanda tangan, udah selesai. Kalau diulang lagi bisa dapat kena lagi tuh sanksinya ya, baik itu lisan ataupun SP lagi gitu. Nah, sekarang HR unit. Klausul 58. SP yang sudah ditandatangani oleh karyawan diserahkan kepada kepala departemen dan pimpinan unit gitu ya. Nah, jadi ketika SP-nya sudah ditangani oleh karyawan, nah barulah si HR ini menyerahkan ke kepala departemennya atau pimpinan unit gitu ya. Nah, di sini departemen HR yang menandatangani SP lalu diserahkan kembali ke HR. Nah, setelah ditandatangani, tadi kan dikasih yang sudah ditandatangani diserahkan pada HR untuk ditandatangani kembali. Setelah diserahkan kembali ke HR, lalu diserahkan kembali ke HR yang pada dasarnya dia mengetahui gitu, oh ini udah dikasih SP gitu, atau bahasanya surat teguran gitu ya, atau surat peringatan gitu ya. Di sini ada HR unit. Di klausul 5.1, SP yang sudah ditandatangani SP yang sudah ditandatangani karyawan, departemen HRD, dan HR diserahkan ke pimpinan unit untuk ditandatangani. Jadi ada tadi kan pimpinan unit, terus lagi kepala departemen gitu ya, dia harus menandatangani.
Pimpinan unit menandatangani SP lalu serahkan kembali ke HR. Jadi tugas HR banyak nih. Dia harus minta tanda tangan kepada beberapa atasan. Atasan si karyawan. Atasan seperti itu kira-kira. HR unit di klausel 5.12 SP yang sudah ditandatangani lengkap disimpan. Nah, setelah itu didokumentasikan. Oleh siapa? Oleh HRD dan proses selesai gitu ya. Oke, di sini ada polais prosedur atau prosedurnya. Nah, ini lebih ke aturannya ya, aturan mainnya gitu ya, prosedurnya. Karyawan yang melakukan pelanggaran tata tertib atau peraturan akan diberikan atau dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Nah, tingkatan pelanggarannya ya sesuai perusahaan tentunya ya, karena memang perusahaan masing-masing perusahaan memiliki aturan-aturan yang berbeda gitu ya. Sanksi yang diberikan sebagai tingkat tindakan atau ya tindakan korektif ya koreksi dan pengarahan terhadap sikap dan tingkah laku karyawan serta ditandatangani bersama antara atasan dan karyawan. Atasannya dia harus menandatangani dan atau mengetahui gitu ya. Dan karyawannya juga ya harus menandatangani pada saat seperti itu. Sanksi atau surat peringatan selalu dalam bentuk catatan, ya, tertulis agar dapat disimpan dalam arsip kepegawaian. Nah, diarsipkan, didokumentasikan, gitu ya. Supaya apa sih? Supaya kita bisa melihat, oh kesalahannya di tanggal sekian, dan kesalahannya begini, gitu. Sanksi tersebut di atas berupa teguran lisan. Nah, ini teguran lisan ini bukan berbentuk surat ya, hanya ucapan saja, gitu ya. Di sini agar atasan dapat bertatap muka langsung dengan karyawan yang melakukan kesalahan untuk melakukan pembinaan agar karyawan tersebut memperbaiki diri. Pada dasarnya mengilhami karyawan ya supaya apa? Supaya karyawan itu lebih baik kembali gitu ya. Itulah teguran lisan. Karyawan yang melakukan kesalahan diberikan pembinaan agar karyawan tersebut memperbaiki diri. Pembinaan ya, pemberian motivasi juga mungkin seperti itu kira-kira. Terus lagi pemberian mengilhami gitu ya pada saat seperti itu kira-kira. Nah, di sini surat peringatan ini dijelaskan juga. Peringatan pertama atau SP1 berlaku selama 6 bulan. Nah, jika dalam 6 bulan itu gimana nih masih melanggar gitu ya. Diberikan kepada karyawan apabila setelah 2 kali teguran lisan tetapi belum ada perubahan. Nah, misalnya nih, untuk SP ini kita udah memberikan teguran pertama, teguran kedua, tapi tetap aja ngeyel gitu ya. Terus lagi kok nggak ada perubahan, kita udah capek-capek berbusa-busa ngomong sama dia gitu, sama karyawannya gitu ya. Tapi kok malah diulangi kembali gitu ya. Maka apa? Karyawan melakukan kesalahan yang masuk kategori pelanggaran SP1. Apa saja sih pelanggarannya? Sesuaikan dengan perusahaannya. Gitu. Nah, ini ya, SP1 itu berlaku selama 6 bulan. Misal ketika dalam jangka 6 bulan itu dia melakukan tindakan kesalahan lagi ya, melanggar aturan lagi, maka ya dia bisa dikenakan SP kedua gitu ya. SP kedua berlaku selama 6 bulan pula gitu ya. Diberikan apabila karyawan tersebut mengulangi kesalahan yang sama selagi SP1 masih berlaku. Nah, misalnya SP1 itu masih berlaku juga, ini masih aja melanggar. Nah, barulah dikasih SP2. Seperti itu kira-kira ya. Atau melakukan kesalahan lain yang dinilai lebih berat dari kesalahan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Atau melakukan kesalahan yang lebih berat nih. Contohnya kesalahan yang fatal gitu ya. Atau berat gitu ya. Bisa kesalahan yang diulang kembali atau kesalahannya lebih tinggi dari yang kesalahan pertama gitu ya. Atau ngebully orang gitu sampai kabur gitu ya. Seperti itu kira-kira. Ini disesuaikan dengan aturan ke perusahaan masing-masing. SP3
atau PHK. Nah, ini SP3 itu adalah, wah, udah maut ini ya, karena memang waktunya udah habis. SP itu hanya ada 3, SP terakhir itu PHK, SP3 gitu ya. Diberikan apabila karyawan mengulangi kesalahan yang sama pada masa SP2 masih berlaku atau melakukan kesalahan lain yang dinilai lebih berat dari kesalahan yang sudah pernah dilakukan. Misalnya baru juga masih kena SP2, udah melakukan kesalahan lagi, atau enggak, kesalahannya lebih berat, aduh, ini orang gitu ya, maunya apa gitu ya. Nah, maka dikasihlah SP ke-3 atau dengan pemutusan hubungan kerja itu ya. Sanksi tersebut diberikan oleh atasan langsung dengan advice dari HRD sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perusahaan dan atau PKB masing-masing. Ya, pada dasarnya dilihat juga tuh ya aturan-aturan perusahaannya. Jadi perusahaan itu harus memiliki aturan untuk menertibkan ya, pada dasarnya seperti itu, menertibkan karyawan di perusahaan gitu ya. Nah, ini diagram pemberian sanksi atau SOP-nya gitu ya, tatanannya atau susunannya gitu ya, susunan prosedurnya. Di sini ada departemen HRD atau kepala departemen, HR unit atau ya dibilang HRD, karyawan dan staf atau staf pimpinan unit. Nah, di sini kita bahas. Kita mulai dari departemen HRD. Tadi ya, departemen HRD itu membuat POM ya. Untuk stafnya karena melakukan pelanggaran. Nah, HR unit diberikanlah dari HRD ini dari dari pemimpinnya ini gitu ya, atau kepala departemen ini diberikanlah kepada HRD. Dan di HRD itu menerima tentang teguran lisan ya, SP 1, 2, 3 diputuskan. Jika tegurannya lisan, is okay. Panggilan dan tegur supaya jangan terulang lagi. Udah selesai gitu ya. Kalau cuman lisan gitu ya. Tapi kalau tegurannya bukan lisan, maka sanksinya adalah SP. Lalu putuskan. Ya. Memanggil karyawan yang kena SP tersebut. Jadi si HRD ini memanggil ya karyawan yang terkena SP tadi. Karyawan tersebut menandatangani SP lalu serahkan ke HR. Nah, jadi tadi diurus oleh HRD memanggil untuk diberikan informasi memberikan SP gitu ya. Maka karyawan menandatangani atau menyetujui gitu ya. SP lalu diserahkan ke HR kembali. Lalu HRD menyerahkan SP ke kepala departemen tadi ya. Dikembalikan untuk ditandatangani, lalu setelah itu menyerahkan kembali kepada HRD si SP tersebut ya untuk ditandatangani. Oke. Nah, SP yang sudah ditandatangani semua disimpan ya. Disimpan terus lagi menandatangani SP dan mengembalikan kembali ke HR. Nah, ini pimpinan unitnya. Jadi setelah tadi kepala pimpinan kepala departemennya sudah menandatangani, baru diberikan kepada pimpinan unit ya untuk ditandatangani juga. Baru diberikan kepada HRD dan proses selesai. Kan selesai. Oke ya. Mungkin itu aja. Mungkin kita udah panjang lebar nih, teman-teman. Teman-teman paham atau enggak nih gitu kan. Oke, baik. Mungkin itu saja dari pembelajaran SOP terkait dengan pemberian sanksi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat, dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.